Selamat siang pemirsa, kembali dalam Nusantara hari ini. Pernahkah Anda menyadari bahwa posisi Indonesia di peta dunia bukan sekedar garis koordinat, melainkan faktor determinan yang memerintah pola kerja hingga konsumsi masyarakatnya. Siang ini, kita akan mengupas tuntas pengaruh kondisi geografis terhadap dinamika kehidupan penduduk. Telah terhubung bersama kami melalui sambungan konferensi video Ibu Raisa, pakar geografi lingkungan, serta Kak Cherry, peneliti sosiologi masyarakat. Selamat siang Ibu Raisa dan Kak Cherry, terima kasih telah bergabung dengan kami. Sebelum memulai diskusi, mari kita simak laporan rekan Manda dari lapangan. Manda, bagaimana pengamatan Anda terkait adaptasi warga terhadap posisi geografis dan iklim di sana? Terima kasih. Jika meninjau dari letak geografis, posisi Indonesia yang berada di titik silang dua samudra telah membentuk karakter masyarakat pesisir yang sangat terbuka akibat perannya sebagai hub perdagangan internasional. Namun, faktor yang paling berdampak pada aktivitas harian adalah iklim tropis. Dengan instalasi atau paparan matahari sepanjang tahun, para petani dan nelayan sangat bergantung kepada kalender musim. Kemampuan membaca arah angin musim menjadi kunci utama untuk menentukan masa tanam maupun waktu melaut. Bahkan, arsitektur rumah dengan sirkulasi udara luas serta gaya berpakaian yang fungsional merupakan bentuk adaptasi morfologi manusia terhadap suhu udara yang tinggi. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Terima kasih Manda. Ibu Raisa meninjau kondisi geologis Indonesia yang berada di jalur Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Sejauh mana hal tersebut memengaruhi struktur aktivitas penduduk kita? Pengaruhnya sangat fundamental. Secara geologis, Indonesia berada di zona pertemuan lempeng aktif. Meskipun posisi ini meningkatkan risiko kebencanaan, aktivitas vulkanik memberikan deposit material piroklastik yang kaya akan hara. Proses pelapukan batuan vulkanik ini menghasilkan tanah andosol yang sangat subur. Itulah sebabnya secara spasial, konsentrasi penduduk kita paling padat berada di sekitar lereng gunung berapi karena potensi agrarisnya yang luar biasa. Jadi, kondisi geologis inilah yang menjadi modal alam bagi mata pencaharian mayoritas bangsa kita. Baik, aspek geologis ternyata memberikan modal sumber daya yang besar. Lalu, untuk Kak Cherry, bagaimana dengan aspek relief atau bentuk muka bumi? Apakah perbedaan ketinggian wilayah secara nyata mengubah pola interaksi sosial masyarakat? Tentu, perbedaannya sangat kontras. Di wilayah dataran rendah yang landai, mobilitas penduduk cenderung tinggi karena aksesibilitas transportasi yang memadai. Sebaliknya, di dataran tinggi dengan topografi berbukit, tantangan fisik justru memperkuat kohesi sosial. Semangat gotong royong di wilayah pegunungan biasanya lebih kuat karena masyarakat harus saling bahu-membahu dalam distribusi logistik dan akses layanan. Jadi, relief bumi tidak hanya menentukan cara kita berpindah tempat, tapi juga membentuk karakter sosial kita. Sangat menarik. Ternyata mulai dari aspek iklim, geologi, hingga struktur tanah, seluruhnya berperan besar dalam membentuk jati diri dari pola hidup kita. Ibu Raisa dan Kak Cherry, terima kasih banyak atas perspektif berharganya dalam diskusi daring siang ini. Pemirsa, demikian Nusantara hari ini. Saya Felisa, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.